Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Alif di mata pelajaran informatika. Sekarang pembahasan di semester genap ini ada materi namanya dampak sosial informatika. Oke, langsung saja kita bahas tentang dampak sosial informatika. Oke. Pendahuluan. Pertama-tama, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang amat pesat sekarang ini. Dengan internet sebagai fitur andalan, arus informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol dan siapapun yang akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contoh media sosial, maka tidak mengherankan apabila teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari sisi positif, negatif, maupun penggunaannya. Teknologi membuat interaksi antar sesama pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu sama lain dengan yang lain semakin tinggi. Selain itu, teknologi juga bisa mengubah cara hidup manusia. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kehidupan manusia dalam berbagai aspek memberikan dampak positif maupun negatif. Oke, kita akan membahas dampak positif dan negatifnya. Ya, dampak positifnya itu meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Dibandingkan dengan 250 tahun ke belakang, media komunikasi sungguh berbeda. Komunikasi yang paling canggih saat dulu yaitu telepon rumah, surat menyurat, dan terbatas. Tapi saat ini kita bisa menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga. Media sosial melalui internet membuat pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain dan terhubung dengan satu dengan lainnya. Kita dapat bagaimana kehidupan orang-orang terdekat yang berada di belahan dunia kita, di lain dunia, di negara lain, di benua lain, kita juga dapat melihatnya. Media sosial dapat memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menemukan teman-teman lama seperti teman sekolah, kuliah di masa lalu ya, seperti di Facebook atau di Twitter itu kan kita bisa cari teman-teman kita juga di sana. Kemudian memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berkenalan dengan orang baru. Media sosial juga berperan menjadi tempat berbagi pengalaman, informasi, ilmu bidang tertentu melalui media sosial. Misalnya saja di YouTube ya, kita banyak ilmu di sana, ada ilmu misal untuk memperbaiki komputer atau memperbaiki HP atau ilmu-ilmu lainnya juga dengan adanya teknologi ini merupakan dampak positif ya. Selain media sosial, aplikasi lain banyak berperan sebagai media interaksi dan pengiriman pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu misalnya sebelum ada perkembangan teknologi ini kita biasanya hanya telepon, SMS, surat menyurat. Dengan adanya perkembangan teknologi ini mempunyai dampak yang lebih tinggi juga, yaitu dapat dengan mudah berkomunikasi dengan sesama kita manusia ini. Seperti kita menggunakan WhatsApp atau Telegram ya, seperti itu ya. Itu meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Dan yang kedua adalah perubahan cara hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan teknologi membuat perubahan dalam cara manusia untuk hidup. Yang pertama, kerja di rumah atau WFH yang sekarang sedang gencarnya ya. Dengan teknologi informasi memungkinkan banyak organisasi, perusahaan memberikan keleluasaan kepada pegawainya untuk bekerja di rumah. Jadi meskipun di rumah itu tetap bekerja dan memenuhi target-target yang telah ditentukan. Nah, contohnya seperti ini, pembelajaran gini juga kita bekerja di rumah tetap memberikan materi melalui video ataupun dari modul. Kemudian contoh lainnya itu belanja online yang dulu kita belanja harus ke pasar, harus berinteraksi langsung dengan penjualnya. Dengan belanja online ini seperti Tokopedia atau Bukalapak ya, itu kita bisa memesan secara online, kemudian barang nanti akan dikirim langsung ke rumah kita. Itu dampak positifnya ya, jadi meningkatkan ekonomi juga akhirnya. Kemudian memberikan kita kemudian memulai usaha, jadi misalnya dengan kita membuka akun di Tokopedia atau Bukalapak atau media lainnya, kita juga meningkatkan usaha kita untuk menaikkan juga ekonomi kita. Kemudian ada perubahan jenis pekerjaan, kehadiran teknologi menyebabkan terbukanya peluang-peluang baru untuk profesi yang baru. Contohnya saja blogger YouTube, yaitu misal atau blogger biasa, blogger web itu blogger website itu juga salah satu profesi yang baru. Kalau di YouTube juga bisa. Nah, YouTuber ini
Ada sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video di YouTube, contohnya ya channel-channel YouTube. Terus kemudian animator, ya orang yang bekerja membuat animasi atau gambar penggerak dibuat untuk digunakan di aplikasi tertentu. Kemudian ada selebriti media sosial, jadi biasanya mendapat endorse dari iklan-iklan. Kalau followernya banyak, terus ada produk yang menawarkan endorse atau numpang iklan, ya itu juga salah satu bentuk usaha profesi ya. Berbagai layanan lainnya, ya seperti internet banking. Jadi kalau kita mau transfer, kalau dulu kan harus ke ATM, harus manual memasukkan kartu. Kalau sekarang sudah nggak perlu. Jadi kita bertransaksi dengan menggunakan mobile atau internet dengan mobile banking. Terus kita misalnya memesan makanan di restoran, kita nggak perlu langsung datang ke tokonya, ke restorannya, kita hanya bisa juga menggunakan GoFood atau GrabFood ya untuk memesan makanan. Jadi nanti makanannya langsung dikirim. Kemudian ada perubahan cara kerja. Yang ketiga, salah satu contoh dampak negatif informatika mengubah bagaimana cara kerja manusia dengan proses pembedahan jarak jauh. Jadi Internet of Things dapat menghubungkan berbagai mesin. Jadi seperti kita misalnya menggunakan Zoom conference, jadi itu salah satu merupakan perubahan cara kerja. Misalnya dulu kalau rapat atau rapat harus bertemu, semua orang harus bertemu, ngumpul di suatu ruangan gitu. Kalau dengan adanya perkembangan teknologi ini, adanya media Google Meet atau Zoom ya, itu kalau rapat jadi bisa di rumah masing-masing dengan menggunakan internet ini. Nah, ini kalau teknologi 5G ini kecepatan transfer datanya lebih cepat. Jadi videonya istilahnya nggak ada delay-nya ya. Gitu. Kalau 4G masih ada delay. Kalau nanti 5G sudah masuk untuk video call itu nanti bisa lancar. Dan setelah dampak-dampak positif tadi, kita bahas dampak negatifnya juga. Yang pertama yang sering kita hadapi saat kita menggunakan media sosial itu mesti ada penyebaran hoax. Jadi anak-anak harap tidak mudah tertipu oleh berita-berita bohong. Jadi kalau ada berita di media, jangan langsung disebarkan, diteliti dulu apa informasi ini benar atau berita ini benar. Kalau sekiranya tidak masuk akal dan di cross check ternyata memang hoax, jadi jangan menyebarkan berita-berita nanti. Sekarang kan zamannya UU ITE ya, jadi jangan mudah menyebarkan berita-berita, itu nanti kena pasal juga. Hoax, jadi rencana untuk menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Jadi harapan anak sekalian untuk lebih cerdas, lebih hati-hati untuk menerima berita. Jadi sekarang kalau ada berita di internet jangan ditelan mentah-mentah, dipelajari dulu apakah ini benar atau terus dicek sumbernya di Google apa memang beritanya seperti ini, apa ini benar atau salah atau hoax. Jangan langsung main forward atau teruskan di teman-teman yang lain gitu. Kemudian yang kedua ada ujaran kebencian. Ya biasanya netizen kalau komen kalau ada kasus apa-apa, biasanya di YouTube atau di Instagram, di Twitter, itu komennya yang mengandung sara itu tidak boleh. Itu juga merupakan satu dampak negatif dari ini perkembangan ini. Kemudian konten negatif lainnya itu juga suatu dampak negatif seperti perjudian, penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, terorisme di internet ini juga ini merupakan dampak negatifnya. Kemudian selain itu ada dampak negatif lain yaitu penipuan, banyak penipuan yang menggunakan teknologi informasi. Terus kemudian ada cyberbullying, yaitu mereka membuli ya, mengolok-olok suatu pihak atau gimana, itu yang dinamakan cyberbullying dengan internet, jadi tidak bertemu secara langsung, dibully di medsos. Kemudian menurunnya kualitas interaksi sosial. Jadi kalau kita bertemu secara langsung itu beda dengan kalau kita berinteraksi secara misalnya menggunakan chat atau Zoom atau Google Meet, itu kan beda ya. Jadi rasanya beda, kurang meyakinkan gitu aja. Tapi kalau sudah terbiasa ya saya kira nggak ada masalah. Dan ada yang melibatkan kecanduan, misalnya sekarang banyak sekali yang
main game Mobile Legends atau TikTok atau gimana, ini salah satu dampak negatif ya. Anak-anak sebaiknya ya jangan terlalu kecanduan, main seperlunya saja, menggunakan teknologi seperlunya saja, tidak perlu sampai lebay, sampai seharian main game atau gimana. Ya harap bijak menggunakan teknologi ini. Jadi teknologi ini sebenarnya dua macam pisau ya. Jadi kalau kita gunakan dengan baik, kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan kita, keperluan kita. Kebaikan kita itu apa? Jadi kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Tapi kalau kita memanfaatkannya dengan buruk, teknologi ini dapat menyerang ke kita, diri kita sendiri. Seperti kita mengalami ya yang tadi sudah disebutkan ya dampak negatifnya. Kemudian ada penurunan kesehatan, penggunaan teknologi terlalu lama dapat menyebabkan pola makan, tidur, istirahat tidak teratur, kurangnya interaksi dengan orang lain karena waktu yang dihabiskan dengan gadget menyebabkan gangguan mental dan menurunkan interaksi sosial. Ya, itu dampak negatifnya. Jadi anak-anak harap bijak menggunakan teknologi ini. Semua dapat diakses oleh teknologi, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu tergantung dari individu masing-masing. Dengan pembelajaran ini diharapkan anak-anak tidak terlalu over dengan teknologi ini. Tetap ingat tugas kalian sebagai siswa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sekolah. Oke, ini sumbernya. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kemarin itu merangkum untuk pembelajaran, jadi tidak perlu dikumpulkan tugasnya. Karena merangkum juga kalian membaca dan memahami. Jadi itu juga merupakan suatu pembelajaran. Untuk tugas yang masuk nilai belum ada. Nanti saya akan menggunakan Google Form untuk menguji pemahaman kalian. Bagaimana kalian memahami materi ini. Mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi untuk tugas yang masuk ke nilai. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak sehat semua, tidak ada musibah apapun juga, dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, karena kondisi kita masih seperti ini ya, masih belum ada keputusan atau gimana ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.